Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan terkait dengan Rhizophus. Sebelum materi disampaikan, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan tekan komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Rhizophus sendiri merupakan kapang asetat dan menghasilkan spora. Rhizophus sendiri sangat cepat tumbuh, misilumnya berwarna putih dengan spora berwarna hitam. Rhizophus sendiri memiliki rhizoid pada dasar sporangiumnya dan komula di dalam sporangiumnya. Sporangium yang masih muda berwarna putih sebelum berubah menjadi hitam ketika sudah tua. Spesies dari Rhizophus yang paling umum adalah Rhizophus coniferae yang juga disebut sebagai jamur pada roti. Adapun klasifikasi dari Rhizophus sendiri, yaitu kingdom berupa Mycota, divisi Eumycota, subdivisi Zygomycotina, kelas Zygomycota, ordo Mucorales, famili Mucoraceae, genus Rhizophus, dan contohnya berupa spesies Rhizophus nigrican. Adapun struktur dari Rhizophus sendiri nanti dia terdiri dari sporangium, kemudian ada smoariophore, dan ada miselium, dimana jamur ini nanti ini banyak menghasilkan spora dan juga nanti juga ditemui oleh adanya stolon untuk perpanjangan atau perkembangbiakannya. Kemudian ada hifa dan rhizoid. Ini adalah penampakan dari struktur Rhizophus di bawah mikroskop, di mana terdiri ada hifa dan ada nukleus, di mana terdiri dari struktur seperti halnya benang yang disebut hifa dengan bentuk bening dengan dinding yang tidak bersekat dan pluripolit yang bersifat haploid. Struktur dari Rhizophus sendiri nanti dia memiliki sejumlah besar hifa yang disebut miselium. Kemudian hifa nanti dia berfungsi sebagai tempat mencerna substrat, dan Rhizophus sendiri nanti memberikan luas permukaan ekstrak untuk penyerapan bahan yang dicerna. Jadi pada dasar nanti adanya rhizoid yang ada pada jamur ini dia nanti untuk memperluas proses penyerapan bahan-bahan yang akan digunakan untuk proses pertumbuhan. Kemudian juga terdapat nama stolon, yaitu berupa hifa areal yang memungkinkan Rhizophus menyerap ke arah samping. Jadi ini adalah penampang dari struktur dari Rhizophus, yaitu di sini juga akan ditemukan berupa stolon, kemudian ada rhizoid. Sedangkan pada bagian sporangium dia nanti ada sporangium, kemudian ada komula dan ada apophysis. Jadi di sini kalau dilihat dari secara mikroskopis, ini nanti ada namanya sporangium, kemudian ada spora, ada komula, dan apophysis, dan ada spermatozoa. Jadi berdasarkan nanti bahwa karakteristik dari Rhizophus, yaitu contohnya ada Rhizophus oligoporus, yaitu mempunyai koloni abu-abu keculakat dengan tinggi kurang lebih 1 mm atau lebih. Kemudian subsporofornya nanti tunggal atau dalam kelompok dengan dinding halus atau agasi kasar dengan panjang lebih dari 1000 mikrometer dan dengan memiliki diameter 10-15 mikrometer. Kemudian ada namanya sporangia globosa yang pada saat masak berwarna hitam kecoklatan dengan diameter 100-180 mikrometer. Jadi inilah yang menyebabkan atau karakteristik dari contohnya itu Rhizophus oligoporus nanti dia berwarna hitam adalah karena adanya sporangia globosa. Kemudian ada Chlamydospora banyak, dengan banyak, kemudian tunggal atau rantai pendek, tidak berwarna, dengan berisi granula berbentuk pada hifa, smoariophore, dan sporangia. Bentuk Chlamydospora sendiri global sendiri nanti berupa elips, kemudian silindris dengan ukuran 7-30 mikrometer atau 12-45 mikrometer kali 7-35 mikrometer. Ini adalah karakteristik dari Rhizophus contohnya, yaitu berupa Rhizophus oligoporus. Kemudian secara reproduksinya, bahwa Rhizophus nanti memiliki dua cara, yaitu secara reproduksi seksual maupun seksual. Dengan seksual yaitu berupa sporangium tumbuh dari substrat,
setelah beberapa hari saja dalam sporium membelah cara mitosis untuk menghasilkan spora yang haploid. Inilah gambaran ya, gambaran di mana sporangium ya Singapore nanti dia akan membentuk suatu spora. Ya. Jadi sporangium nanti akan mengering dalam kondisi yang kurang tepat dan akan terbuka pada suhu yang tepat. Jadi pada saat nanti bahwa spora atau sporangium pada jamur Rheopus nanti dia nanti akan tumbuh apabila nanti pada tempat ataupun pada keadaan yang tepat sehingga nanti dia mau bercambah. Jadi setiap spora nanti akan tumbuh menjadi hifa dan miselium baru jika dianggap pada substrat yang sesuai. Jadi kalau keadaan dari seumpama dia keadaan lembab, terutama nanti jamur nanti ya ini kita temui pada daerah yang lembab. Jadi kalau udah lembab kemudian nanti dihinggapi oleh spora tersebut, nanti spora nanti akan berkecambah yang akan membentuk hifa dan miselium sehingga nanti akan menghasilkan sporangium yang berwarna hitam. Ya. Kemudian bagaimana kalau secara reproduksi secara seksual? Jadi sini kita ibaratkan ada bagian hifa yang negatif dan positif ya, dimana ketika hifa dari strain yang berlawan nanti tumbuh berdekatan dan mengalami pembekakan tubuh di kedua moda yang saling bersentuhan. Jadi bagian hifa yang berdekatan nanti dia akan menonjol antara satu dengan yang lainnya sehingga nanti akan seolah-olah dia akan bersentuhan. Jadi inti dari kedua hifa bergerak ke pembekakan ini yang sekarang disebut sebagai progametania. Ya. Kemudian selanjutnya setelah adanya tonjolan tadi, kemudian nanti akan ada perkawinan silang antara strain ya yang membentuk berupa gametangia. Ya, jadi gametangia nanti adalah dia merupakan bagian dari kawin silang antara strain satu dengan strain yang lain atau bagian hifa satu dengan bagian hifa yang lainnya. Ya. Kemudian setelah ada pengembangan nanti, kemudian dinding gametangia larut dan sejumlah pembuahan terjadi menghasilkan inti zigot yang diploid. Selanjutnya zigospora nanti akan terbentuk di sekitar inti, kemudian ketika kondisinya sesuai zigospora nanti akan bercambah melalui pembelahan meiosis. Jadi kalau dia nanti sudah dan keadaannya sesuai, zigospora nanti akan bercambah sehingga nanti akan membentuk suatu miselium atau hifa yang jadi zigospora nanti akan terbentuk di sekitar inti ketika nanti sesuai ya, sehingga nanti proses perkecambahan nanti dia akan berjalan ya. Jadi hifa nanti akan tumbuh dari spora dan menghasilkan sporangium di ujungnya, kemudian sporangium terbuka melepaskan banyak spora haploid yang tumbuh menjadi individu baru ya. Jadi spora-spora yang keluar nanti akan membentuk suatu individu baru ya, sehingga nanti akan mudah kelihatan bahwa host yang di istilahnya nanti tempat hidupnya nanti dia akan tumbuh oleh jamur, terutama itu jamur Rheopus yang ditandai dengan adanya spora yang berwarna hitam ataupun sporangium yang berwarna hitam. Ya, jadi kalau dilihat dari prosesnya nanti ya, jadi nanti akan ada mating tibel, kemudian ada pembentukan gametangia ya, kemudian ada plasmogami ya, kemudian ada penggabungan sehingga nanti akan membentuk zigospora dan nanti spora nanti akan dia nanti akan istilah nanti disebarkan sehingga nanti kalau dalam keadaan yang sesuai dia nanti akan berkecambah ya. Kemudian kegunaan dari Rheopus sendiri ya, selain pada roti nanti, Rheopus juga nanti dapat menyebabkan kerusakan pada buah, sebenarnya pada stroberi, beri maupun juga sayuran ya. Jadi biasanya nanti adanya Rheopus terutama pada bahan-bahan yang misalnya buah-buahan atau sayuran yang matang, termasuk nanti dia sering menyebabkan kebusukan yang ditandai dengan adanya warna hitam pada kulit buah ataupun sayuran. Jadi Rheopus nanti juga dapat ditemukan pada sereal, kemudian pada kacang dan daging. Jadi contohnya itu berupa Rheopus oligoporus nanti biasanya nanti dapat dipakai untuk pembuatan tempe dan tidak bersifat membahayakan. Ya, jadi kurgais ini nanti contohnya itu disebabkan oleh Rheopus thornifer ya, merupakan spesies yang penting dari genus Rheopus ya. Infeksinya nanti disebabkan oleh adanya yang memiliki karakter yaitu berupa area yang lembab, akan menjadi kisut kasar, contohnya seperti pada buah tomat ya.
Jadi akan terbentuk miselium berwarna keabuan dengan bagian ujung yang berwarna hitam atau sporangium. Ya, jadi contohnya itu berupa Rheopus soprot. Jadi ciri kerusakan hati berupa lunak, kemudian lembek, kapang berbentuk kapas kecil-kecil, ya, berbintik hitam, spora yang menutupi permukaan air. Kemudian komoditi yang diserang nanti ada berupa anggur, strawberry, dan alpukat. Ini contohnya itu berupa Rheopus sp, berupa Rheopus stolonifer. Jadi ini adalah gambaran di mana Rheopus nanti dia menyerang pada roti. Jadi kelihatan warna hitam. Jadi semakin hitam nanti adalah dia sporangiumnya akan semakin matang. Ya. Kemudian gejala nanti ya ini pada buah-buahan. Jadi miselium jamur nanti akan menyerang pada jaringan yang ditutupi oleh hifa yang berwarna abu-abu keputihan yang menyebabkan lesi pada jaringan kutikula dan menyebabkan kulit menjadi kisut dan berair. Adanya kerusakan tersebut menyebabkan sporulasi di permukaan dan banyak sporangiovore yang mengandung spora hitam di spongarnya sehingga buah kelihatan hitam. Jadi kelihatan yang hitam adalah dia karena adanya kematangan dari sporangiovore nanti. Ya, jadi semakin dia nanti banyak lesinya atau banyak lukanya, jadi kelihatan nanti jaringan nanti akan semakin hitam. Demikianlah penjelasan terkait dengan Rheopus. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Salam EduScience Indonesia.